Selamat malam teman-teman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bergabung kembali dalam acara lama Life and Mature bersama saya Mike dari CD, Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2022. Sekarang di bulan Januari. Biasanya di awal tahun itu tentunya kita ingin ya mendapatkan motivasi mengenai berbagai hal dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan fokus pada dua hal. Yang pertama adalah mengenai mindset, dan yang kedua mengenai financial freedom. Siapa nih mungkin di antara teman-teman ya yang bingung nih, apalagi sekarang kan masih di era pandemi ya, dengan varian yang terbaru yaitu Omicron. Mungkin teman-teman juga penghasilannya terganggu, atau kalaupun misalkan punya usaha juga agak stagnan, agak sulit berkembang. Nah, kalaupun punya uang mungkin bingung nih, mau investasi apa ya? Karena cenderung banyak nih orang-orang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain di luar. Nah, tentunya ketika kita ingin mencapai financial freedom, banyak hal yang harus kita miliki. Salah satunya adalah mindset. Sang Buddha juga pernah berkata, pikiran adalah pelopor. Nah, ini tentunya sangat benar sekali ya teman-teman, karena mindset menentukan kemana kita akan menuju. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik kita adalah growth mindset for financial freedom. Narasumber yang kita undang ini luar biasa banget ini teman-teman malam hari ini. Kita mengundang Ko Hari Sutanto, MPSI, CLWC, CLC. Ini beliau ini lulusan Universitas Tarumanegara dan mempunyai segudang certification ya, sertifikasi banyak sekali. Ini akan saya bacakan. International Coaching Certification (ICC) dari UK, Certified Life and Wellness Coach (CLWC), Certified Leadership Coach (CLC), Certified Business Handwriting Analyst (CBHA), Success Factor Modeling from Build Strategy Group dari USA, NLP Practitioner from NLP University USA, Lab Profile Practitioner Certification, Silva Mind Method Certification, Neurosemantic Certificate, Hypnosis Certificate, Hypnotherapy Certificate, Certified Public Speaker, Neuro-Associative Conditioning, Personal Development Training, Spiritual Emotional Freedom Training, Awareness Before Change Program. Wah, luar biasa, sertifikatnya banyak sekali. Nah, beliau juga sangat aktif ya, baik itu secara profesional ataupun social work, aktif sebagai Executive Director di PT Unity Fortuna Global, dan juga sebagai CEO PT Maximax Sukses Makmur, Managing Director Great Way Learning Center, Founder Gema Kebijaksanaan, Sekjen Pelatihan Hypno Communicator, Ambasador dari Universitas Peace Federation, Pembina Muda-Mudi Universitas Indonesia Esa Unggul dan Universitas Bunda Mulia, dan salah satu motivator top versi Warta Bisnis. Narasumber juga untuk INTV, Radio Cakrawala, host untuk Smart FM, dan juga seorang Dharma Duta dan member Lions Club. Wah, luar biasa. Ini mari kita sambut narasumber malam hari ini. Selamat malam, Ko Hari Sutanto. Malam, Michael. Thank you sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya malam hari ini. Wah, luar biasa. Sebelum kita mulai, mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, yang belum like, subscribe, dan juga follow kita, silakan di follow dulu, di like dulu, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu update dengan video-video terbaru dari CD ya. Oke, thank you. Oke, kok. Ini malam hari ini kan kita akan membahas ya, growth mindset for financial freedom. Mungkin kita mulai dari definisi dulu kali kok ya. Apa sih sebenarnya maksud dengan mindset kok? Oke. Baik, terima kasih Mike atas undangannya. Hari ini saya senang bisa berbagi. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu buat teman-teman yang mendengarkan, mendapatkan manfaat dan bertumbuh dan naik kelas dalam kehidupan ini. Ya, hari ini topik yang memang menurut saya sangat penting di awal tahun untuk bisa membangun, meningkatkan suatu kehidupan, kualitas kehidupan kita. Ya, oke. Tentang mindset itu ya, satu penelitian seorang peneliti psikiater bernama Carol S. Dweck namanya, dia mengatakan bahwa pola pikir seseorang itu mempengaruhi tingkah lakunya yang akan berdampak pada kehidupan orang itu sendiri. Nah, jadi kita lihat nih ya, peneliti ini mengatakan dari cara kita berpikir itu mempengaruhi dari tindakan kita.
perilaku kita yang dampaknya itu pada kehidupan orang itu sendiri. Jadi kalau kita sehari-hari lebih banyak cara berpikir kita itu lebih banyak negatif, lebih banyak yang jelek gitu ya, lebih banyak yang tidak bagus, maka otomatis kualitas kehidupan Anda pun akhirnya jadi begitu. Karena orang yang negatif, akhirnya hidupnya juga jadinya selalu jelek, dan dia selalu nggak pernah seneng ngelihat orang yang lain lebih kaya, lebih bahagia gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang itu nggak bertumbuh. Karena kalau dia selalu negatif sama kehidupannya, selalu komplain, selalu ngeluh, artinya dia nggak pernah syukurin sama hidupnya. Iya kan? Nah, kalau dia nggak pernah syukurin yang diberikan oleh Tuhan sama dia, atau sama pencipta, apa yang dia dapatkan, artinya berarti yang segitu yang dia dapatkan, dia nggak pernah syukuri bagaimana dia bisa mau dapatkan yang lebih besar. Nah, itu secara umum saya bicarakan. Ya. Nah, jadi ada satu kata bijak yang dikatakan oleh Guru Agung, seorang bijak Buddha. Ya. Apa jadinya kita hari ini berasal dari pikiran kita di hari kemarin. Dan pikiran-pikiran hari ini membangun hidup kita di esok hari. Hidup kita adalah ciptaan dari pikiran kita. Nah, jadi jelas ya. Jadi Guru Agung Buddha mengatakan juga demikian. Apa jadinya kita hari ini adalah akibat dari pikiran kita yang kemarin. Pikiran kita hari ini justru membangun hidup kita di esok hari. Nah, hidup kita itu adalah ciptaan dari pikiran-pikiran kita. Jadi kalau kita lihat bahwa hidup kita sebetulnya begitu besok bangun tidur pagi, sebetulnya tergantung dari kita memilih kan, iya kan, memilih gitu. Kita ciptakan sendiri gitu. Life is a choice katanya. Hidup adalah satu pilihan. Hari ini pagi-pagi Anda bangun, Anda mau mandi, Anda tidak mau mandi, itu terserah keputusan Anda, betul kan? Anda mau mandi berarti Anda pergi ke kamar mandi. Setelah Anda mandi, Anda mau pilih baju mau pakai warna ini, mau pakai warna itu juga keputusan Anda loh, ya kan? Kalaupun Anda bilang, oh saya nggak pernah ini, mau mandi, setelah mandi ambil, artinya Anda diberi kuasa untuk memilih, tapi Anda tidak mau memilih. Artinya Anda diberi pilihan, tapi Anda tidak memilih. Itu maksudnya. Jadi Anda punya pilihan, tetapi Anda tidak memilih. Nah, jadi sebetulnya adalah kehidupan kita itu mau lebih baik itu tergantung sekali dari pikiran kita, cara kita berpikir ini, ya, inilah yang membangun kualitas kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita lihat mind itu apa? Mind itu adalah sumber pikiran, memori, pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran kita nih, perasaan, ide, persepsi, dan menyimpan pengetahuan dan memori, semua ada di dalam pikiran. Mind itu namanya. Set itu apa? Set itu adalah mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan, keadaan yang utuh atau solid begitu ya. Jadi mindset artinya suatu kepercayaan atau belief atau sekumpulan kepercayaan, atau kalau Inggris kita katakan set of belief gitu ya, atau cara kita berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Itulah disebut mindset, Pak Michael. Seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti memang kita tuh harus, makanya ini sebenarnya topik ini penting sekali kok ya, karena kayak tadi kok Hari juga sudah menyebutkan, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan keesokan harinya ya. Nah, jadi ini untuk teman-teman nih, semua yang tentunya pastikan semua ingin berkembang, memiliki bisnis yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih bahagia, semuanya serba lebih baik, lebih positif ya. Nah, tentunya mungkin teman-teman harus mendengarkan penjelasan dari Ko Hari ini, amat sangat penting karena ternyata mindset-nya pengaruh luar biasa besar. Dan Guru Agung kita juga sudah menyebutkan hal yang sama tadi seperti Ko Hari disebutkan. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi definisi mindset sudah ya. Apa saja jenis-jenis mindset yang ada dan mana yang lebih baik, dan atau mungkin ada perbedaan apa ya antara mindset-mindset yang ada itu, Bu? Oke. Jadi mindset itu ada sebetulnya dua tipe ya, dua hal ya. Ada yang disebut namanya fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Fixed mindset itu seperti apa? Orang-orang yang punya fixed mindset itu begini,
kualitasnya pasti. Artinya ya sudah seperti ini ya saya jalanin. Kalau saya hari ini saya sudah kerja, saya dapat gaji, saya dapat hasil, saya jalanin gitu ya. Itu kualitas yang pasti. Artinya nggak usah pikirin yang lain lah. Pokoknya ini saya sudah bisa hidup begitu ya. Yang kedua, ciri orang fixed mindset itu biasanya menghindari tantangan. Jadi dia tuh nggak pernah menantang sama hidupnya. Kalau ada orang lain bisa, oh kok bisa kaya ya, kok bisa sukses ya, kok bisa lebih baik gitu ya. Kalau dia merasa ya sudahlah, ini memang sudah jatahnya saya seperti ini, gitu loh. Ya udah gitu. Oke. Karena orang-orang yang fixed mindset itu nggak berani untuk menerima tantangan sama hidupnya. Dia entar takut ini, takut itu gitu. Jadi selalu banyak ketakutan-ketakutan di dalam pikiran dia sendiri. Nah, itu orang-orang yang fixed mindset. Dan yang ketiga adalah orang yang fixed mindset itu umumnya kalau gagal tuh sulit bangkit. Nah, jadi perhatikan, coba kalau itu ciri-cirinya ada dalam diri kita, artinya kita itu punya mindset yang fix gitu. Jadi Oke. selalu pasti yang itu aja gitu. Cara kita berpikir ya begitu aja gitu. Salah nggak? Nggak salah sih. Siapa yang bilang salah? Nggak ada yang bilang salah gitu kan. Ya Anda tetap bisa hidup gitu loh. Tapi hidup yang seperti apa, yang apakah itu yang Anda mau? Ya sudah gitu. Nggak ada yang nyalakan Anda. Anda tetap bisa hidup. Kalau Anda merasa uang dapat gaji 5 juta cukup, ya sudah gitu. Nggak ada yang salahkan kan. Anda tetap bisa hidup. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau misalkan Anda berpikir, aduh, saya kalau cuma 5 juta, saya nggak cukup nih. Bagaimana saya mau bisa beli mobil Ferrari misalkan, Mercedes-Benz gitu loh, ya, dan lain sebagainya, atau pakai jam tangan yang lebih mewah begitu, ya. Nah, ya Anda harus bisa berpikir kan, bagaimana Anda bisa meningkatkan. Nah, bedanya dengan orang growth mindset, ya, orang growth mindset itu cirinya adalah dia selalu mau bertumbuh. Jadi dia selalu ingin selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, yang kedua cirinya adalah dia itu suka tantangan sama kehidupan dia. Kalau andai kata ada orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, cara berpikirnya begitu. Orang-orang yang growth itu seperti itu. Kalau andai kata dia ini bisa sukses, kenapa kok saya tidak? Artinya dia juga sama makan nasi, saya juga makan nasi kan? Bukannya Oke. berarti dia makan nasi, saya makan singkong, gitu ya? Iya, betul, Kak. Betul kan? Betul. Sama-sama makan nasi gitu. Kalau ada kata dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Artinya saya mungkin belum menemukan cara untuk bisa seperti dia. Tapi saya berpikir bagaimana untuk bisa menjadi seperti orang-orang yang sukses itu. Nah, itu orang-orang yang namanya growth mindset. Yang ketiga cirinya adalah kalau dia gagal, ya, dia selalu coba lagi. Ya, berapa banyak orang yang setelah dia mencoba usaha, lalu kemudian dia gagal, aduh rasanya takut gitu ya, udah habis rugi ini, rugi segitu banyak, sudah begini begitu, dia nggak berani lagi untuk mencoba. Nggak usah jauh-jauh lah, ciri yang sederhana juga macam contoh orang lagi sedang pacaran begitu. Kalau andai kata dia sudah ditolak, dia nggak berani lagi gitu. Nah, mau mendekati Oke. wanita, begitu kita mau deketin wanita, dalam pikiran dia udah berpikir begini, aduh bagaimana ya kalau saya ditolak? Kalau saya ditolak nanti dia marah-marahin saya, terus semua orang jadi tahu, saya jadi malu, gitu ya. Terus kalau dia nanti laporin, ntar kalau saya ditempeleng sama dia bagaimana gitu. Nah, jadi kalau Oke. orang yang fixed mindset itu cara berpikirnya belum terjadi dia sudah ketakutannya gitu. Nah, itu Oke. ciri orang yang nggak mau tumbuh sebetulnya. Nah, tapi kalau andai kata kita mau bertumbuh, kita kan bilang gini, ya sudahlah, kalau saya sudah nyatakan cinta, dia nggak mau, ya nggak apa-apa juga kan. Kan nggak mungkin dia bunuh saya. Betul. Dan masih Betul ada kan? opsi-opsi Masih yang ada lain yang di lain luar ya. gitu kan. Iya, nah begitu juga kan. Kalaupun Iya. saya gagal, saya sudah coba usaha, saya sudah pikirkan jalannya, caranya begini, saya sudah mengurangi lah, mengeliminasi eliminasir apa kesalahan-kesalahan gitu, Hmm. kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. Saya sudah pikirkan nih, ternyata hasilnya ternyata masih bisa gagal juga. Bagi saya ya itu suatu pelajaran gitu loh. Saya bisa melihat gitu, oh kenapa saya akhirnya juga jadi gagal. Tapi bukan artinya setelah saya gagal saya berhenti gitu. Saya akan coba lagi gitu. Untuk terus bisa membawa kehidupan saya menjadi yang saya inginkan gitu loh. Hmm. Yang saya mau. Banyak orang kalau ditanya di sana, mau hidup lebih baik ya?
Mau hidup lebih kaya nggak? Semua orang pasti jawab bilang mau. Nggak usah kita lah ya, yang normal ya. Pengemis saja di pinggir jalan. Kita tanya sama dia, Pak, mau jadi orang kaya nggak? Pasti dia jawab apa? Mau. Mau gitu kan? Karena kalau Iya. dia nggak jawab nggak mau, dia nggak normal jadi manusia gitu kan? Karena udah capek mengemis gitu, apalagi dia sudah jadi pengemis gitu, ya sudah kadang-kadang makan nggak dapat makan gitu kan? Pasti dia mau jadi orang yang kaya gitu. Nah, masalahnya adalah orang semua mau menjadi sesuatu yang lebih baik, tapi tidak semua orang berani untuk membayar harganya. Nah, Iya, betul. tidak semua orang berani untuk membayar harga yang dia sudah dapat, yang dia lakukan itu. Harga itu sangat mahal sekali ya. Ya, dari waktu, dari perjuangan, dari pengorbanan, dari mungkin tetesan air mata, ya kan? Karena mungkin ketika Anda lagi mungkin menjalankan bisnis Anda dihina sama orang, itu tetesan air mata yang Anda dapat gitu. Atau mungkin juga darah-darah. Karena waktu begitu Anda jalankan ini bisnis Anda keliling ke sana ke sini, tiba-tiba Anda terjatuh dari motor atau apa gitu kan? Itu berarti pengorbanan Anda itu, ya itu bisa jadi. Bukan hanya waktu dan lain sebagainya, tetesan darah pun bisa ada di situ. Nah, tetapi orang-orang yang mau tumbuh, dia anggap bahwa inilah cara dia untuk lebih bagus. Sebetulnya kalau kita mau lihat ya harus hidup seperti itu, gitu loh, Mike. Ya, artinya gini loh. Bagaimana kalau seperti kita mau bertanding main sepak bola nih ya, kita mau bertanding main sepak bola. Kalau andai kata kita bertanding, lalu nggak ada lawannya, pokoknya asal tendang masuk aja gitu. Nggak enak itu mainnya. Iya, betul tuh. Betul nggak? Nggak seru Mana tuh, betul. nyaman gitu kan? Nggak seru gitu. Orang mau nggak ada yang lawan kita, nggak ada taktik, nggak ada strategi, nggak ada apa. Pokoknya ya mau tinggal digiring aja itu bola masuk gol gitu loh. Betul. Sama dengan hidup kita sebetulnya. Hidup kita ya penuh dengan cobaan, dengan proses, dengan segala mungkin tantangan. Macam kalau kita main bola, kena kesikut, kena adu apa itu kaki gitu kan, sama sebetulnya. Tapi orang tidak nyadari ini gitu. Orang cuma hanya nggak mau terima sakitnya, mau terima enaknya, ya kan? Padahal untuk bisa mencapai itu kita harus selalu melalui satu proses. Proses inilah yang meningkatkan kualitas kehidupan kita, meningkatkan kita punya mental, meningkatkan cara kita berpikir, meningkatkan apa? Meningkatkan juga kebijaksanaan kita. Nah, tidak semua orang bisa mau menerima kenyataan ini. Maunya cuma terima enak, tapi tidak mau melakukan sesuatu. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang kita lihat di sekeliling, ada orang yang bisa terus bertumbuh dalam hidupnya, ada orang-orang yang hidupnya semakin lama bukannya semakin lebih baik, semakin menurun. Ya, sebabnya itu. Nah, kurang lebih begitu. Tapi Ya, memang jadi kalau secara umum cenderung lebih banyak orang sih kok ya, kalau yang saya perhatikan juga mengejar sesuatu yang mudah. Mereka mencari kayak the easy way dan mencari sesuatu yang hmm, cepat. Makanya mungkin sekarang yang serba instan itu kayaknya laku sekali ya, Wei. Tapi mungkin kalau ya, saya tangkap dari Kohar ini, prosesnya itulah tidak kalah penting ya, kok ya. betul. Bagaimana kita kalau andai kata kita nggak mau proses dalam hidup ya, kita nggak tahu gini loh, untuk bisa melihat suatu pelangi yang indah, itu ada hujan di balik itu, ada badai di balik itu. Betul kan? Kalau Betul. nggak ada itu, nggak mungkin terjadinya pelangi. Proses itu sebetulnya terjadi sama diri kita sebagai seorang manusia. Ya, apapun yang kita mau kerjakan, Anda mau lihat siapapun orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Mereka semua melakukan hal ini kok. Untuk menjadi seorang atlet yang terkenal dan menjadi juara, apa yang dia lakukan? Dia berlatih lebih keras daripada lawannya. Dia berlatih pagi, siang, malam mungkin. Bahkan tidur pun berkurang. Coba kalau kita pelajari bagaimana dulu ada pebasket yang begitu luar biasa yang namanya Michael Jordan. Ini saya sangat kagum dengan kualitas dia, cara dia bagaimana dia bisa menjadi seorang begitu hebat pebasket yang unggul. Waktu awal dia bukan adalah orang yang terpilih. Waktu sekolah dia bukan orang-orang yang terpilih untuk menjadi ikut untuk mewakili bagi negaranya. Ya, dia cuma pemain cadangan. Nggak pernah kadang-kadang main gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Sementara orang lain tertidur dalam lelapnya,
malam-malam dia berlatih bagaimana dia bermain bola dan shoot masuk ke dalam keranjang itu. Dan akibat latihan-latihan yang dia lakukan itu membuat dia menjadi begitu luar biasa, menjadi seorang pebasket yang begitu sangat unggul. Sama gitu loh, teman-teman. Semua itu begitu. Sama juga saya sering cerita begini. Bagaimana orang bisa disebut sebagai seorang pelaut yang ulung? Seorang pelaut yang ulung. Kalau cuma hanya sebuah perahu, maaf, kemudian apa namanya, dibuat lalu untuk didiamkan di dermaga, maka dia tidak akan pernah bisa melahirkan seorang pelaut yang ulung. Betul kan? Jadi seorang pelaut yang ulung, dia bawa itu perahu dan mengarungi lautan. Dan ketika dengan gelombang ombak dan dia berhasil mengatasi itu, maka melahirkanlah seorang pelaut yang ulung. Betul kan? Tanpa itu semua sebetulnya nggak akan mungkin terjadi. Sama dengan hidup kita sebetulnya. Gitu loh. Hanya tantangannya berbeda bentuk, cobaannya berbeda bentuk. Nah, kita bisa melihat ini adalah sesuatu yang bisa untuk ini loh. Kalau kita mau dapat sesuatu, mungkin ini loh yang harus kita lalui dulu gitu loh. Kalau kita mau jalan ke sana, ini ada batu. Batu ini kita bagaimana mau lewatinnya gitu. Ya kan? Apakah kita mau lompatin atau kita naikin? Nah, bagaimana? Nah, seperti itu. Halangannya seperti itu sebetulnya dalam hidup kita. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Makanya hati-hati dengan cara kita berpikir itu. Karena ini adalah sebetulnya yang membawa nasib kita. Saya kasih kata-kata bijak bunyi begini ya. Hati-hati dengan pikiran saya, sebab dia akan jadi ucapan saya. Hati-hati dengan ucapan saya, sebab dia akan menjadi perbuatan saya. Hati-hati dengan perbuatan saya, sebab dia akan menjadi kebiasaan saya. Hati-hati dengan kebiasaan saya, sebab dia akan menjadi karakter saya. Hati-hati dengan karakter saya, sebab dia akan menentukan masa depan saya. Nah, jadi masa depan kita sebetulnya adalah tergantung dari apa yang ada di pikiran kita. Wah, luar biasa. Betul kan? Ini loh sangat menentukan. Ini sangat menentukan sekali. Nah, ini Luar kita biasa. baru bicara tentang pikiran aja udah mau setengah jam ini, Pak Mike. Nggak apa-apa kok, ini karena memang banyak yang mau dibahas ini sebetulnya ya. Karena sebetulnya memang ini bukan sesuatu yang baru, tetapi kalau saya perhatikan memang cukup banyak orang, termasuk mungkin saya pribadi juga kadang-kadang juga melupakan ya seberapa penting mindset itu. Karena kan ketika kita dihadapkan oleh apapun itu, ya kalau malam hari ini misalkan kita kan membicarakan seputar financial itu ya. Mungkin ketika contoh kayak ada seorang investor yang mendatangi saya dan kayak memberikan kepercayaan, oke, Mike, kamu tolong, saya ada dana sekian, kamu misalkan ada ide usaha apa, mari kita kerjakan. Biasanya kan orang-orang kan mungkin ya kalau dengan growth mindset mungkin akan berpikir, wah ini peluang ini kan kok, gitu. Tapi mungkin seperti yang tadi Ko Hari sudah sampaikan, ada juga sedikit mungkin ketakutan-ketakutan yang muncul kan. Waduh, kalau misalkan uangnya ada tapi kalau misalkan nanti gagal gimana, atau kalau misalkan nanti apa, ketakutan-ketakutannya muncul gitu. Nah, jadi memang ujung-ujungnya sih memang agak menghambat ya. Dan itu benar sekali ya tadi Ko Hari disebutkan, itu dari pikiran itu turun ke apa, ucapan-ucapan ke perbuatan dan seterusnya sampai ke karakter dan menentukan nasib kita nanti di depannya seperti apa. Nah, itu banyak contoh-contoh seperti itu sih Ko ya. Jadi memang luar biasa sekali ini pentingnya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai financial freedom, Leo, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan financial freedom, Ciko? Oke, ini hal yang sangat penting ya, karena ini adalah semua orang pasti butuh uang dalam kehidupannya. Ya, kalau ada orang yang nggak butuh uang, artinya dia bisa jadi nggak normal gitu kan. Karena segala sesuatu butuh uang gitu ya. Betul. Uang memang bukan segalanya, tetapi tanpa uang segalanya nggak ada artinya gitu kan. Karena kita mau makan harus bayar gitu kan. Nggak ada orang yang pasti nggak makan gratis terus gitu kan. Mau ke WC aja mesti harus bayar juga kadang-kadang gitu kan. Jadi segala sesuatu kita butuh uang. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya hidup kita di dalam kehidupan kita yang terus bergulir, terus semakin berumur, lalu sampai kapanpun kita tidak merasa bahwa hidup kita itu kekurangan, ya minimal untuk kebutuhan basic kita lah,
Nah, jadi sebetulnya apa yang disebut financial freedom? Jadi sebetulnya menurut saya ya, financial freedom itu adalah satu kondisi di mana seseorang itu bebas secara finansial. Jadi dalam arti begini loh, keadaan di mana seseorang memiliki kekayaan yang mencukupi segala kebutuhannya untuk hidup. Jadi nggak perlu harus kerja yang begitu keras gitu kan, terus mesti harus aktif sana sini untuk dia bisa memenuhi kebutuhan yang dasar gitu, seperti dia makan atau beli pakaian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah orang yang disebut kebebasan finansial, kebebasan keuangan, financial freedom namanya. Jadi seperti itu. Jadi financial freedom ya itu seperti itu. Dia punya sudah kebebasan untuk bisa menjalankan. Kalau andai kata sekarang hari ini terjadi pandemi, bagi orang yang sudah punya financial freedom, ada tabungan, ada simpanan, dia nggak takut, dia tetap bisa jalankan. Meskipun kondisi usaha atau mungkin dia sedang kena di PHK, tapi karena dia sudah mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya, itu membuat dia bisa bertahan gitu. Sambil dia terus bisa berpikir, apa nih yang saya harus lakukan untuk nggak bisa terus-terusan seperti ini kan. Lama-lama tabungan kalau dipakai terus kan lama-lama juga habis gitu kan. Ya, Nah, setelah sudah siap, saya mempersiapkan kira-kira ini tabungan ini bisa bertahan 1-2 tahun misalkan, saya sudah mulai dengan cara yang lain. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di dalam masa itu untuk membangun lagi. Nah, itulah kenapa kita harus merencanakan proses keuangannya kita. Ini satu penelitian. Satu penelitian ya bukan di sini sih, ya di Amerika yang saya tahu. Banyak orang itu pada masa tua akhirnya bangkrut. Ya, ini perhatian ini ya kepada teman-teman ya. Ketika dia sudah menjelang tua, dia bangkrut. Kenapa? Ketika dia dapat gaji, dia tidak pernah pikirkan untuk mikirin buat nanti tuanya dia seperti apa. Ketika dia dapat gaji, dia ya sudah dia dapatkan, ya sudah dia habiskan aja. Oh, dia pakai untuk ini. Pokoknya ya dia kalau dia gajinya besar ya dia mungkin pakai lebih banyak. Dia beli merek handphone yang selalu yang terbaru, dia beli mungkin jam tangan baru atau apa gitu. Dan dia nggak pernah pikirkan untuk masa tua. Padahal ketika dia terima gaji itu, ada sebagian kecil adalah untuk masa tua dia. Sebetulnya begitu. Tapi nggak semua orang memikirkan ini. Makanya kenapa banyak orang ketika masa tuanya, kita nggak bisa mengharapkan begini loh. Nggak bisa mengharapkan suatu ketika nanti anak kita yang akan bisa bantu kita, atau orang lain yang bisa nolong kita. Iya, kalau memang dia bisa. Pertanyaannya kan gitu kan. Tapi kalau ternyata enggak, kalau ternyata anak kita pun, oh ternyata dia juga untuk hidup pas-pasan gitu, nggak bisa bantu untuk hidup kita. Lalu kita bagaimana untuk menjalani kehidupan? Ya kan? Mau sakit nggak ada uang untuk berobat, ya kan? Mau makan aja pun nggak bisa sampai 3 kali sehari, ya kan? Atau mungkin ya apa aja gitu, kita sulit gitu. Mau ini mau itu nggak bisa gitu. Nah, karena kenapa? Karena kita dari awal, dari muda, tidak pernah merencanakan proses keuangan kita. Tidak pernah merencanakan bagaimana perencanaan keuangan kita dengan baik. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah ketika sudah kita nggak bisa bekerja, kan kita nih sekarang masih semangat, masih ada apa namanya tenaga, masih kuat melakukan ini dan itu. Tetapi kan proses umur akan terlalu bertambah kan. Ketika kita sudah menjelang tua, kita nggak mungkin lagi bisa ada semangat. Kita pun nggak bisa bekerja lagi. Mungkin sudah sakit-sakitan, bisa jadi begitu. Atau mungkin jalan aja pun nggak kuat gitu loh. Iya kan? Nah, pada saat itu kan kita nggak mungkin kerja lagi dong. Kita cuma hanya bisa pensiun dan mungkin menikmati hidup gitu. Nah, pada saat seperti itu, ketika kita nggak lagi bekerja, apa yang bisa kita apa namanya untuk bisa bertahan hidup? Mau nggak mau kita harus punya simpanan kan, tabungan kan. Nah, kalau tabungan ini nggak ada, karena pada masa muda kita lebih banyak foya-foya, beli banyak ini barang branded atau apa, dan bukannya salah ya, saya ngomong ini bukannya nggak boleh beli barang, boleh. Maksudnya Anda harus bisa menyisihkan gitu loh. Tahu bagaimana cara menyisihkan dari penghasilan Anda. Nah, saya kasih polanya ya. Saya kasih polanya untuk Anda bisa supaya bagaimana mengatur gaji bulanan Anda supaya Anda bisa terus bisa membawa kehidupan Anda menjadi semakin lama semakin bisa menjadi lebih baik.
Jadi ada satu formula yang saya selalu ingat begitu ya. Namanya formulanya 40 30 20 10. Nah, Oke. jadi berapapun gaji Anda ya, formulanya Anda pakai ini. 40 itu apa? 40 itu adalah satu persentase yang paling ideal kalau Anda mau alokasikan untuk pengeluaran rutin Anda. Kebutuhan-kebutuhan Anda yang Anda harus beli. Mungkin untuk makan, beli sayur, bayar listrik, bayar pulsa, bayar internet, ya, air, segala macam. Itu kebutuhan dasar Anda semua ada di situ. 40% itu. Oke? Okay? Nah, 30%-nya Anda pakai untuk bayar cicilan atau tagihan. Misalkan kalau Anda cicilan kendaraan gitu kan, atau Anda beli beli Rumah misalkan rumah, ya, Pak. hah? Ya, misalkan beli rumah, properti. Betul ya kan, beli rumah gitu ya, atau hal-hal yang lain. Nah, Anda boleh pakai dari 30% ini, Anda sisihkan untuk hal-hal yang memang Anda butuhkan, beli komputer atau beli mobil gitu kan. Anda bisa pakai gitu kendaraan untuk yang Anda bisa pakai yang bisa membuat Anda lebih produktif lagi gitu. Jangan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif gitu loh. Jadi yang Oke. nggak penting misalkan beli tas branded gitu loh. Misalkan beli Hermes gitu kan. Ya untuk apa gitu? Bukannya salah sih, ya tapi buat apa gitu loh. Sampai harga ratusan juta Anda pakai seperti itu gitu kan. Gitu. Kecuali memang Anda sangat berlebihan gitu loh. Penghasilan Anda satu bulan itu 100 juta atau mungkin 1 miliar gitu. Nah, itu udah sangat berlebih kan, 30%-nya. Nah, 20%-nya apa? 20%-nya itu Anda harus simpan. Pakai uang itu untuk dimasukkan dalam tabungan Anda atau masukkan dalam asuransi, ya kan? Atau Anda investasikan. Nah, inilah yang bisa menolong kegiatan-kegiatan kita untuk menuju kepada masa tua kita. Setiap bulan dikumpulkan. Lama-lama ya besar juga. Dan keajaiban di dunia, kata Einstein bilang adalah ya itu compounds itu bunga berbunga dari bank itu yang sangat luar biasa. Dikumpulkan aja seterusnya diinvestasikan lama-lama itu uang Anda semakin meningkat, semakin awal Anda melakukan ini, semakin besar hasil yang Anda dapatkan. Dibandingkan kalau misalkan Anda sudah berumur baru Anda sisihkan, ya tidak terlalu besar hasilnya. Nah, yang terakhir adalah 10% apa? 10% Anda lakukan untuk kebajikan, untuk amal, untuk sedekah, donasi atau zakat begitu kalau kan saya bilang, ya. Jadi kegiatan yang Anda pakai untuk hal-hal buat berbuat kebajikan. Ada orang lagi butuh bantuan, Anda pakailah. Karena 10% itu. Nah, nanti semakin lama hasil Anda makin bagus, nah 10%-nya tergantung gitu kan. Anda bisa tinggal kurang-kurangkan juga nggak masalah. Jadi itu sebetulnya kalau ajaran Buddha juga sama, aja juga seperti itu. Dibagi seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita mau terapkan atau tidak gitu loh. Betul, kok. Wah, luar biasa. Berarti 40, 30, 20, dan 10 ya, kok ya. Nah, Ya, kalau misalkan nih sudah kita ikuti acuannya seperti itu, tapi kan balik lagi ketika kita membahas mengenai mindset, kan tadi ada dua tipe ya. Tentunya yang hmm. lebih lebih baik secara umum itu adalah yang growth mindset. Nah, jadi kalau Hmm. hubungannya growth mindset dengan financial freedom ini gimana, kok? Apakah dengan growth mindset ya seseorang akan lebih cepat gitu mencapai financial freedom kah, atau bagaimana? Uh, bisa bisa ada kemungkinan seperti itu. Artinya gini loh, kalau sekarang orang yang growth mindset, artinya dari uang yang ada, tadi kan saya bilang ya, mungkin dia mau investasikan untuk sesuatu, artinya dia pakai untuk dia buat dia untuk kegiatan dia beli aset yang membawa pendapatannya lagi gitu. Jadi ketika ada pendapatan, itu jangan dipakai untuk yang lain dulu. Jadi bayar misalkan pajak ya, kemudian untuk apa yang pasti, untuk donasi gitu ya. Lalu kemudian apa investasi. Nah, lalu yang berikutnya apa? Pengeluaran. Baru pengeluaran itu yang terakhir yang diinikan. Nah, investasi inilah Anda masukkan. Apakah Anda mau dapatkan investasi buka sebuah bisnis ya atau Anda lakukan investasi di dalam reksadana kah atau bermain investasi itu apa namanya saham kah? Nah, sekarang lagi sedang marak-maraknya kripto ya, tapi pilih-pilih yang benar gitu kan. Nah, jadi
investasi yang menurut Anda yang bagus, yang bisa menghasilkan. Sehingga uang Anda makin lama makin meningkat lebih baik gitu. Sejalan dengan menjadi lebih baik, tentunya lifestyle Anda akan jadi lebih bagus lagi gitu. Nah, Oke. sehingga membuat Anda jadinya aman gitu. Untuk masa tua juga sudah ada tabungan pensiun, ada tabungan ini, semua sudah teraman. Kan kita nggak harus bisa kerja sampai usia 80, 90 gitu, nggak bisa kan. Betul, betul. Paling ada Apalagi batas mungkin, waktu gitu. ya, apalagi pekerjaan yang menggunakan fisik kali kok ya. Itu mungkin kalau Iya, kita bisa keluar betul. sulit sekali itu. Ya. Nah, mungkin Ya, yang saya betul. menekankan dari yang barusan Ko Hari sampaikan adalah bahwa konsumsi itu adalah yang di terakhir kok ya. Ketika kita Iya, mendapatkan uang, jangan biasanya orang kan kayak, wah ini gajian nih, tahu konsumtif dulu nih kok belanja-belanja gitu kan. Apalagi sekarang nah, online, dengan maraknya online ini kan plus minus ya. Satu sisi memang kita terbantu, tetapi di sisi lain juga ketika seseorang mau belanja itu dulu mungkin kita harus pergi ke toko, mungkin orang males, udah nanti hmm, lah. Sekarang tinggal semua di ujung jari aja kok ya, tinggal klik gitu udah bisa belanja iya, dari rumah. Ya, betul. Jadi akibatnya itulah kadang-kadang kita suka ini loh, kita tuh tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. ya, Kita terbius dengan apa yang melihat kemewahan, keindahan, dan untuk menyenangkan hati kita. Itu. ya. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa bagaimana apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Kita nggak tahu kadang-kadang itu. Gitu Betul. ya. Kalau mau dibilang ingin, semua ingin. Kalau misalnya bilang, oh mau punya helikopter, mau gitu loh. Tapi pertanyaannya apakah kita butuh? Betul. Ya kan? Jadi kita harus mengerti gitu loh. Apa yang kita inginkan dan apa itu kebutuhan atau keinginan. Jangan karena ngelihat orang punya tas bagus atau Michael udah beli jam tangan baru, wah saya juga harus punya jam tangan baru atau handphone yang baru. Ini mau keluar lagi nih iPhone seri berapa ya? 13 kayaknya sekarang gue. Ya kan? Jadi saya 13 ya, ya. Jadi mau keluar lagi yang baru, nanti mau lagi kan? Kayaknya kalau nggak ngikutin itu beli yang baru nggak ngikutin tren katanya. Handphone Ya, saya masih 3-4 tahun yang lalu gitu rasanya saya pakai gitu kan. Kalau saya rasa masih bisa fungsi, saya nggak perlu harus saya ganti. Lalu pertanyaannya ada orang bilang, loh emang salah kalau saya mau beli? Nggak salah gitu loh. Masalahnya adalah uang yang kita kumpulkan itu memang apakah lebih banyak dari apa yang kita mau lakukan gitu. Kalau memang hasil Anda seperti tadi saya bilang, 1 bulan penghasilan Anda 500 juta, ratusan juta, ya boleh lah. Anda mau sisihkan dari penghasilan Anda sekian persen itu, baru untuk beli itu kan nggak masalah gitu. Tapi kalau ya, misalkan gaji Anda pas-pasan, bagaimana Anda bisa mau meningkatkan kekayaan? Bagaimana Anda bisa mau jadi financial freedom gitu? Anda bisa bebas secara finansial. Nah, jadi banyak orang memang katanya nggak punya uang pusing, punya uang juga pusing katanya. Nah, mana yang mau lebih baik? Mau punya uang pusing atau nggak punya uang pusing? mungkin banyak kan orang lebih baik ada uang tapi pusing ya kok ya. Paling Nah, tidak lebih bagus kan? ada uang. Mendingan gitu, mendingan ada uang gitu kan. Pusingnya minimal satu gitu loh. Kalau mau belanja, mau makan, nggak usah dipusingin lagi gitu kan. Tapi Iya, kalau sudah nggak punya uang, pusingnya banyak gitu loh. Pusing minta diomelin bini, istri gitu kan. ya, Kalau bisa diceraiin gitu kan. Banyak orang setelah masa pandemi itu mau pada bercerai, ngantri itu di kantor kantor pengadilan. ya, emang kok. Ya karena mungkin juga sekarang ini banyak orang tuh kan cenderung lebih konsumtif ya kok ya secara umum. Hmm. Dipermudah dengan teknologi dan sebagainya, dan memang juga saya lihat orang-orang itu cenderung mengikuti arus mungkin ya. Ya, Seperti yang tadi Ko Hari sebutkan misalkan gadget terbaru dan sebagainya. Memang saya juga tidak terlalu mengikuti sih, tetapi kan kadang-kadang di berita juga muncul tuh kok, wah launching produk baru, antrian sekian panjang gitu. Wah itu berarti kan permintaannya luar biasa tinggi ya Pak ya. Tapi mungkin iya memang pada betul. dasarnya sih seperti yang Ko Hari bilang sih, saya juga cukup setuju ya. Kita harus lebih mengetahui sih apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan mungkin kita sesuaikan dengan penghasilan kita juga ya kok ya. Iya, Mm-mm. Betul. Nah ini oke, berikutnya nih kok. Kan tadi financial hmm. freedom sudah, terus mindset juga tadi sudah dijelaskan, 2 tipe mindset, fixed mindset dan growth mindset. Nah ini langkah-langkah nih kok sekarang yang Hmm. dari Kohari ini untuk
maksudnya saran untuk teman-teman nih, langkah-langkah apa sih kok yang dibutuhkan atau yang harus mereka lakukan supaya ini mereka bisa mencapai financial freedom. Kalau tadi sebagian kan sudah ada, Oke, mungkin ada yang lebih detail lagi. ya. Jadi ada langkah-langkah untuk Anda bisa menuju financial freedom itu, ya. Jadi saran saya pertama Anda harus pahami dulu kondisi keuangan Anda. Jadi pahami dulu kondisi finansial Anda sekarang ini seperti apa, ya. Nah, jadi sebenarnya gini loh, nggak penting sebetulnya berapa sih umur kita sekarang ini dan berapa penghasilan yang kita dapatkan dalam sebulan. Ada orang yang mungkin baru cuma UMR, nggak masalah. Tapi Anda harus persiapkan itu semua, diatur untuk dialokasikan ke hal-hal yang Anda mau persiapkan untuk masa depan Anda di situ. Jadi orang mau financial freedom itu nggak harus diukur dari seberapa besar pendapatannya, tapi apakah pendapatan tersebut bisa menutupi segala kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu, sekarang kita harus mengerti dulu nih, kondisi keuangan kita seperti apa, berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya, terus apa-apa yang harus kita cicil, yang harus kita bayar ya. Terus apakah pendapatan itu bisa nggak untuk melunasi. Nah, jadi kita harus paham ini. Kalau Anda bisa belum bisa, ya artinya Anda belum bisa mencapai financial freedom gitu. Ya. Nah, jadi Anda harus pertama tahu dulu kondisi Anda hari ini seperti apa. Dengan begitu Anda bisa tahu fokus untuk menunjukkan tujuan dari keuangan Anda. Oke. Ya, itu yang pertama. Oke, yang kedua, tentukan tujuan keuangan Anda. Jadi sekarang misalkan di bulan ini katakanlah Anda bisa hemat dari itu 20% pengeluaran setiap bulan, ya. Terus kemudian dalam berapa bulan ke depan Anda bisa nambah lagi nih dari misalkan pendapatan itu 20% lagi dari pendapatan. Jadi kita harus tahu nih, kumpulkan ya, dahulukan mana yang harus diperlukan untuk ke depan gitu. Jadi agar mudah kita menyusun untuk strategi yang kita mau capai. Katakanlah kalau kita mau punya rumah baru, ya, mau punya rumah baru dengan kira-kira harga berapa, ya, ukuran yang berapa, dengan harga berapa, daerah yang mana, nah berapa targetnya. Nah kita susun dari sekarang, menyiapkan itu gitu loh. Nah dari situ yang mana kita bisa sisihkan lagi gitu. Oh mungkin kita harus perlu hemat dari pengeluaran kita, ya. Mungkin kalau biasa setiap minggu atau malam minggu kita selalu pergi nonton, pergi makan-makan keluarga. Nah, mungkin kita kurangin dari pengeluaran itu. Ya kan? Jadi disusun gitu. Sama seperti kalau orang mau traveling gitu kan. Orang kalau mau traveling itu kan dibuat itinerary-nya gitu. Ya. Perjalanan ini mau kemana gitu kan. Nah, sama. Uang itu juga begitu. Waktu kita mau menuju kemana itu kita atur gitu loh. Oh iya, saya mau nanti nih punya ini. Saya mau punya apartemen kah, mau punya mobil kah, yang seperti apa. Nah, Anda susun untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu sangat penting gitu. Mhm. Ya, nah itu yang kedua. Oke. Anda berinvestasi. Ini sangat penting sekali. Ya, investasikan. Jadi uang yang Anda miliki itu saat ini tuh nggak pernah sama lagi nilainya. Artinya gini loh, kalau Anda simpan uang sekarang ini 10 juta, 10 tahun lagi nilainya nggak 10 juta. Betul kan? Karena Betul. ada inflasi dan sebagainya. Dulu saya masih ingat tuh, dulu beli Indomie aja gitu 1.000 perak udah cukup gitu loh. Mhm. 1.000 loh. Sekarang mesti berapa ribu gitu kan? Iya, Dulu betul. beli apa mie tek-tek itu 500 perak dapat gitu. Sekarang kan nggak dapat gitu. Iya. Iya kan? Nilainya sudah berkurang gitu, jauh. Nah, jadi kalau Anda terus nyimpan uang cuma hanya di bank, nilainya tuh terus makin lama itu kena potong pajak, kena administrasi, kena Mhm. inflasi. Nah, itu bisa membuat nilai Anda jadi lama-lama menurun. Jadi Anda harus pinter-pinter nih. Pinter-pinter memilih investasi yang bisa membuat uang Anda bertumbuh. Nah, Oke. semakin uang Anda bisa bertumbuh, semakin lebih bagus, akhirnya akan menambah nilai dari uang Anda sendiri. Betul. Jadi jangan cuma hanya uang itu, banyak orang kan masih berpikir gitu ya. Dulu uang ditaruh di bawah bantal, ditaruh di mana di bawah
tempat tidur, nggak berani taruh di bank gitu kan. Sekarang mungkin orang taruh di bank, tapi cuma hanya taruh di bank aja itu nggak cukup. Karena uang itu saya masih ingat ya, kalau orang tua saya itu memang masih tidak memahami ini kan. Jadi selalu dia bilang udah taruh di bank, udah di bank. Jadi uangnya begitu banyak pun juga yang hasil bunganya juga nggak seberapa. Ya, tapi namanya orang tua kan nggak tahu, dibilangin investasinya lebih bagus taruh di sini. Aduh, takut ini, takut itu kan karena nggak paham gitu kan, Iya. gitu. Ya nggak paham ini itu kan. Ya udah, kalau dia nggak paham, ya kita nggak usah paksakan lah. Ya, tapi kalau kita yang sudah bisa mengerti, sekarang begitu banyak instrumen-instrumen yang investasi. Harusnya kita mulai berpikir bagaimana supaya terus makin lama mengelola uang kita semakin lama tumbuh, semakin lebih baik, semakin akhirnya kita merasa, wah ini kita akan menikmati masa tua kita. Kalau kita bisa dapatkan hasil yang lebih bagus dalam masa lebih cepat, kan kita menikmati hidup jadinya pensiun lebih cepat, lebih menikmati hidup kita lebih lebih enak gitu kan. Betul. Misalkan ada orang usia 50 tahun sudah nggak perlu kerja. Pekerjaannya Betul. ya dari uang dana dari keuntungan bunga saja dari uang itu, katakanlah satu bulan dia bisa dapat 100 juta. 100 juta dia pakai juga nggak habis gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya apa? Ya hidupnya ya cuma jalan-jalan, menikmati hidup, keliling dunia, cari tempat-tempat mewah gitu. Nah, seperti contoh saya lihat di belakang background saya di Paris gitu. Nah, kalau Anda belum pernah pergi di Paris, bayangkan bagaimana indahnya Paris. Iya. Gitu kan? Betul. Dunia ini begitu luasnya loh, teman-teman. Begitu banyak hal-hal indah di luar sana gitu. Kalau Anda nggak pernah bisa merasakan keindahan-keindahan itu namanya Anda menyesal hidup datang di dunia. Ya, berarti kita harus memaksimalkan investasi kita ya, Bo ya. Iya, ini Oke. harus bisa maksimalkan sehingga Anda bisa dapat uang lebih banyak, lebih baik. Sehingga pada saat itu Anda bisa, ya kalau saya misalkan dapat lebih banyak, ya saya pasti juga akan nikmati lebih cepat lagi gitu kan. Iya. Keliling gitu. Saya sudah pergi sampai ke Paris tuh mungkin sudah ketiga kalinya itu. Ya kan? Oh, Nah, saya mau ke tempat-tempat lain juga masih ada yang belum gitu. Beberapa tempat yang lain saya masih belum pergi. Jadi, tapi saya mau pasti pergi gitu. Cuma karena kondisi corona ya nggak bisa pergi kemana-mana iya, betul, betul. Mhm. gitu. Baik, itu yang tadi nomor 3 kok. Ada yang lainnya yang berikutnya kok? Oh ya, oke. Nomor 3 tuh ya. Yang nomor 4 adalah cari tambahan penghasilan. Nah, jadi kalau misalkan Anda hari ini, ini apa namanya masih muda, masih punya energi, masih punya semangat, ya, jangan berhenti. Cari terus bagaimana. Jadi jangan taruh dalam satu hasil penghasilan dalam satu keranjang, kata orang begitu. Mhm. Ya kan? Karena kalau satu keranjang aja sampai nanti suatu ketika terjadi sesuatu, misalkan contoh Anda selalu dapat penghasilan cuma dari tempat pekerjaan nih, misalkan ya, Mhm. suatu ketika kondisi kayak begini, pandemi, tiba-tiba perusahaan Anda kolaps nih, nggak bisa jalan, bangkrut, Mhm. sehingga Anda nggak bisa kerja. Penghasilan Anda hilang, dok. Ya kan? Nah, Iya. penghasilan Anda hilang, hidup tetap masih berlanjut, jalan kan? Masih terus berlangsung kan? Iya. Nah, bagaimana cicilan yang sudah ada? Ya kan? Anda harus bayarkan kan? Selama ini Anda bayarkan dari uang penghasilan gaji Anda. Sekarang gaji sama sekali nggak ada. Kalau Anda nggak punya penghasilan yang lain, bahaya nggak hidup Anda? Iya. Sangat bahaya loh, teman-teman. Jadi mulai pikirkan bukan hanya satu penghasilan. Pikirkan gitu. Sekarang ini zaman yang sangat luar biasa menurut saya. Kapanpun Anda bisa melakukan apapun dengan adanya internet. Anda bisa jadi blogger, jadi YouTuber, jadi reseller, apapun Anda bisa jalankan dengan part time gitu loh. Mhm. Nggak mengganggu juga pekerjaan Anda gitu. Saya aja terus masih berpikir, oh saya harus punya ilmu ini lagi supaya saya bisa meningkatkan lagi, saya punya pendapatan lagi dan lain sebagainya. Karena saya masih mau seperti itu, gitu loh. Wah, luar biasa. Ini padahal sertifikasinya sudah luar biasa banyak ini, Bro. Ya, Luar biasa. sertifikat kan tidak hanya menentukan hasil gitu ya, itu cuma buat pengetahuan ya, Mike, gitu loh. Ya kan? Baik. Karena saya cuma orangnya senang belajar aja ya. Jadi saya senang belajar supaya dengan belajar itu kan kita punya pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan, kita tahu apa yang kita mau kerjakan, Mhm. gitu loh.
Sekarang apalagi dengan zamannya ini digital marketing gitu kan, kalau kita nggak paham, kita nggak tahu bagaimana kita mengelola bisnisnya. Iya, betul. Tapi kalau kita paham dengan digital marketing, aduh, rasanya saya pikir mau bisnis apa aja jadi gampang gitu loh. Karena Betul. cara kerjanya kita sudah paham gitu. Nah, jadi Iya. saya pun sekarang lagi belajar lebih meningkatkan diri tentang bagaimana digital marketing itu. Jadi digital marketer itu. Wah, luar Gitu loh. biasa. Itu berarti nanti topik tersendiri lagi tuh nanti kok. Baik kok, tadi berarti Betul. cari tambahan penghasilan. Ada langkah Ya. lain lagi kok? Nah, yang lainnya adalah ini, saran saya kalau misalkan Anda hidup masih saat ini banyak hutang sana-sini, supaya Anda hidup bahagia, Anda bereskan semuanya itu. Ya, makanya supaya Anda benar-benar financial freedom, tidak dikejar-kejar hutang, sana-sini mesti bayar, itulah yang membuat Anda bisa menikmati kehidupan ini. Ya, itulah hal-hal yang bisa menuntun, membawa kehidupan kita itu jadi banyak hal yang kita nikmati jadinya. Iya. Nah, yang membuat kita tuh jadi benar-benar financial freedom, nyaman dan menjalankan kehidupan ya sewajarnya aja gitu. Masih seperti yang dulu, gitu ya, masih nggak bedanya gitu loh. Kalau hari ini dengan pada saat nanti kita tua, ya nggak bedanya kita mau makan masih bisa jalan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin saran-saran saya gitu loh, Mike. Baik. Thank you kok. Mungkin sedikit ini ya saya rangkumkan. Berarti tadi ada 4 hal ya kok ya. Yang pertama kita harus Ya. pahami fungsi financial. Kedua kita juga harus tentukan tujuan dari keuangan kita. Nah yang ketiga ini yang tidak kalah penting adalah investasi dan kita harus mencari investasi yang terbaik untuk memaksimalkan hasil ya. Dan yang keempat adalah mencari tambahan penghasilan. Nah, Ya. ini tidak terasa nih waktu kita sudah mau habis nih kok. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Kan ketika kita otomatis mungkin kan banyak orang di luar sana termasuk saya juga yang sedang masih dalam tahap mempelajari mengaplikasikan growth mindset untuk mencapai financial freedom. Dan sebenarnya kalau saya rasa growth mindset ini bisa kita aplikasikan di luar dari financial ya, ya. Sebenarnya bisa dalam hal apapun ya. Nah, Ya. tentunya kan ketika kita mempelajari bagaimana mengaplikasikan growth mindset, kita kan akan menghadapi kayak ya rintangan atau halangan ya, ya. Mungkin kayak tadi cerita Kohari kan banyak orang yang cuma melihat cenderung hasil akhirnya. Oh ini orang kok sukses, tapi tidak tahu nih berdarah-darahnya dia seperti apa, proses dalam mencapai tujuannya saat itu ya. Yang kita lihat kan cenderung hanya hasil. Nah ini kira-kira ada ini nggak kok ya? Mungkin pesan atau apa nih untuk teman-teman bahwa rintangan-rintangan atau halangan apa saja nih yang mungkin terjadi nih, atau mungkin dilewati oleh seseorang dalam proses pembelajaran untuk mencapai atau mengaplikasikan growth mindset ini kok. Oke. Jadi kebiasaan kita ya. Halo? Iya. Apa pertanyaannya tadi, Mike? Pertanyaan jadi misalkan ada pesan atau masukan dari Kohari ini untuk teman-teman yang sedang berusaha mencapai growth mindset atau mempelajari ya gimana sih cara memiliki growth mindset. Ini pasti kan proses pembelajarannya butuh waktu dan ada rintangan-rintangan yang akan mereka hadapi. Nah mungkin ada pesan-pesan apa nih rintangan-rintangan yang kira-kira kalau melalui ini jangan putus asa, mungkin ya bagaimana cara mengatasinya, ataukah harus lebih semangat atau gimana gitu loh. Iya, jadi jelas kalau andai kata kita ingin membangun suatu kehidupan ini, sama dengan pesan Guru Agung kita ya, hidup itu harus ada semangat, harus berenergi. Jangan kita cuma hanya sekedar hidup. Ini yang saya sering ngomong ya, jangan kita cuma hanya sekedar jalani hidup. Karena sekarang saya harus bekerja, ya saya bekerja. Setelah saya bekerja, saya sudah tua, ya saya pensiun. Setelah pensiun, ya sudah, saya nanti mati gitu, meninggal. Hidup jadi cuma hanya sekedar dijalani untuk menunggu datangnya kapan kematian kita gitu. Iya. Kalau hidup cuma hanya sekedar seperti itu, maka hidup kita itu ya menurut saya nggak ada gairahnya gitu. Nggak ada sesuatu hal yang menyenangkan yang kita mau carai, yang kita mau kejar dalam kehidupan ini. Kita cuma hanya tinggal ngikutin aja gitu. Waktu kita masih kecil, kita nggak berdaya. Kita
minta sama orang tua kita, kita harus sekolah. Ya udah kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, begitu kan? Nah, kemudian mungkin SMA kita sudah mulai ngerti gitu ya, tapi kita mungkin mau kuliah. Orang tua kita inginkan kita kuliah juga, misalkan ada dananya, ya kita pergi kuliah. Setelah kuliah terus apa? Ya, ada dua kemungkinan. Ada yang Anda senang belajar, masih tingkatkan lagi bidang keilmuan Anda. Ada yang mau bekerja, Anda pergi bekerja. Nah, setelah bekerja, mungkin Anda mulai cari pasangan hidup kan? Cari pacar gitu kan? Cari pacar. Setelah cari pacar, katakanlah Anda dapat, Anda menikah. Setelah Anda menikah sama dia, lalu Anda punya anak. Setelah punya anak, anak Anda menjadi besar, Anda jadi tua. Setelah Anda tua, mati. Betul kan? Itu orang yang hidup cuma hanya sekedar jalani hidup. Dia tidak tahu kemana hidup mau menuju dalam kehidupan ini. Nah, alangkah sayangnya kalau cuma hanya kita datang, ada di dunia ini cuma hanya sekedar jalani hidup. Ya, nggak ada sesuatu yang kita bisa rasa untuk bisa kita capai dalam kehidupan ini. Jadi hidup kita itu akan makanya jadi membosankan. Kenapa banyak orang di sekeliling kita ketika bangun tidur, begitu bangun tidur, ada istilahnya saya bilang 5L namanya. Apa itu 5L? Letih, lesu, loyo, lemah, letoy. Oke. Ya kan? Jadi banyak orang begitu bangun tidur, aduh, kerja lagi. Aduh, mesti harus ini lagi cari konsumen, cari klien, cari ini, itu kan. Bosan gitu sama hidup. Aduh, hidup kok cuma kayak begini-begini aja kan. Tiap pagi begini aja. Kecuali minggu ya juga begitu-begitu aja gitu. Oke. Banyak orang bosan. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang dia mau capai. Yang dia mau raih dalam hidup ini dia juga nggak tahu. Ya kan? Nah, kalau andai kata seperti itu, artinya hidup kita itu ya sebetulnya semacam seperti robot yang nggak jelas kemana. Kita mau bangun sebuah rumah saja, kita butuh planning loh. Kita butuh blueprint namanya, ya kan? Untuk bisa membangun satu rumah yang bagus gitu. Untuk bisa melihat membuat ini kamar mandi, kamar tidur, ruang makan, ruang tamu dan lain sebagainya. Karena supaya waktu kita bangun itu menjadi satu tempat yang nyaman untuk kita tinggalin. Untuk bangun sebuah rumah saja, kita butuhkan planning, kita butuhkan rencana, kita butuhkan blueprintnya. Sama dengan hidup kita. Hidup kita bukan sekedar hanya kita datang di dunia ini, lalu cuma hanya menambah jumlah manusia yang sudah 7 miliaran sekarang di seluruh dunia ini. Bukan sekedar untuk menambah jumlah orang yang ada, manusia yang ada di dunia, bukan. Tapi pasti ada sebab. Ada sebabnya kenapa kita harus ada di dunia ini. Ada tujuannya kita kenapa ada hadir di dunia ini. Nah, itulah yang harus kita cari. Itu yang harus kita kejar. Nah, kalau kita sebagai umat awam, ya tentu kita membutuhkan uang dong. Nah, mulai pintar-pintarlah bagaimana kita membangun kondisi kita untuk supaya tidak masalah dengan keuangan kita. Kita menuntun. Nah, saya sangat menghimbau buat teman-teman CD supaya mari kita sama-sama terus tumbuh gitu loh. Dan Anda pikirkan semakin lebih baik. Jangan pikir begini loh. Aduh, kalau andai kata saya selalu bekerja keras untuk cari uang, itu kan namanya saya serakah. Nah, ini pikiran yang menurut saya ini orang-orang yang fixed mindset gitu loh. Membenarkan sendiri gitu kan. Membenarkan. Sekarang saya tanya gitu. Kalau seandainya Anda bisa jadi lebih kaya, Anda akan jadi lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih banyak orang. Kalau ada orang, ada mau bangun rumah ibadah, mau menolong orang, Anda punya uang lebih, Anda bisa nolong gitu kan. Kalau uangnya Anda mau makan aja susah, bagaimana Anda mau nolong orang lain gitu loh. Iya. Betul. Itu nggak salah gitu loh. Jadi jangan pikir bahwa karena berjuangnya juga bukannya sampai harus ada mati-matian, nggak ada waktu yang lain kecuali hanya kerja. Ya itu juga salah memang. Saya nggak minta Anda seperti itu gitu loh. Tapi berapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk kita pikirkan dengan serius masa depan kita? Itu pertanyaan saya yang serius. Oke. Ya kan? Iya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Ya, saya rasa gitu. Baik. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak nih Ko Haris sudah meluangkan waktu malam hari ini sharing sama kita ya. Baik teman-teman, jadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Memang semua ini dalam hidup adalah pilihan. Dari dua jenis
mindset yang Kohari sudah jelaskan, fixed mindset ataupun growth mindset, ya itu kita kembalikan kepada teman-teman mana yang teman-teman nyaman. Tapi tentunya tadi juga Kohari sudah menjelaskan growth mindset itu tentunya secara umum juga lebih baik ya. Ketika seseorang itu bisa bertumbuh dan memiliki lebih, bukan berarti juga artinya dia tuh rakus atau apa ya, tetapi dengan dia memiliki lebih, dia bisa membantu lebih banyak orang. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan juga ini hanya perbedaan perspektif ya kok ya. Kalau kita mau Iya. lihat dari sisi yang positif, ya tentunya segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Nah, terima kasih banyak nih teman-teman sudah bergabung bersama kami malam hari ini membicarakan mengenai growth mindset for financial freedom. Semoga topik pembahasan malam hari ini berguna untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, misalkan yang ada penjelasan yang tadi kurang jelas, atau mau menanyakan tentang hal-hal lain seputaran growth mindset dan financial freedom, bisa hubungi kita di 0811-9873-300, sekali lagi di 0811-9873. Channel kita, teman-teman. Thank you banget Kohari. Ini ada apresiasi dari kami di sini untuk Kohari atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya. Baik teman-teman, jangan lupa saksikan episode kita minggu depan di acara yang sama, Lamar, di jam dan waktu yang sama dengan tema minggu depan minat, tekad, bakat, yang akan dibawakan oleh Chance sebagai host dengan narasumbernya adalah Ko Hendra Lim. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kohari sebagai narasumber kita malam hari ini dan teman-teman yang sudah bergabung. Semoga acara malam hari ini dan talk show kita memberikan manfaat. Terima kasih, selamat malam dan namo buddhaya. Namo Buddhaya.